Saham bagus, saham bagus, saham 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 bagus, saham bagus. Ini ada pakai beton. Saham bagus, saham bagus, saham 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 bagus, saham bagus. Ini ada pakai saham. Di sini ada Pak Angki sebagai mentor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yunus, host dari Gosip Pasar, official channel dari sahambagus.co.id. Sahambagus.co.id adalah sebuah media online yang fokus mengupas tentang kabar-kabar terbaru dari IHSG. Sekarang saat ini bersama dengan Pak Kiai Angke, kita akan mengulas tentang analis emiten Dagger. Nah, emiten Dagger ini adalah emiten yang punya kans pertumbuhan sampai dengan 100% ke atas. Bisa 125, 175, sampai 200 bahkan. Nah, salah satunya yang akan kita bahas adalah tentang emiten Dagger Toba. Nah, Pak Kiai, ini di saat orang lain kemarin di tanggal 27-28 Oktober orang lain pada turun pada jual nih Pak Kiai serok yang Toba. Apa pertimbangannya dan gimana nih Pak Kiai? Iya teman-teman, jadi dalam trading saham itu ada satu konsep yang disebut dengan contrarian teori. Contrarian teori itu diajarkan oleh Warren Buffett, di mana kita kalau pengen cuannya besar itu kita harus melawan market, melawan semua mayoritas yang ada di market. Jadi ketika semua orang itu atau sebagian besar orang itu takut, kita berani. Dan ketika orang-orang itu berani, kita takut. Itu yang diajarkan oleh Warren Buffett. Jadi waktu orang-orang itu pada takut bahwa Toba itu turun, ya harganya itu turun, prospeknya turun, karena dianggap sebagai perusahaan yang rugi, mereka takut kerugian itu akan terus-menerus. Dan akhirnya mereka melakukan cut loss terhadap emiten Toba ini. Karena market itu yang dibeli adalah harapan. Jadi harapan masa depan, bukan yang dibeli itu adalah keadaan sekarang. Ya, mereka berpikir bahwa Toba rugi besar gitu ya. Maka harapannya tentunya akan suram. Ketika harapannya suram, lalu mereka panik, lalu mereka takut, dan akhirnya terjadi panic selling, dan kemudian menyebabkan harga emiten Toba itu meluncur deras dari 1.100, kemudian turun di bawah 1.000, dan kemudian turun bahkan di bawah 800 yang merupakan angka psikologi dia, bahkan sampai 794 saya ingat sekali. Itu karena ya mereka mungkin melihat bahwa transformasi yang dilakukan Toba itu mereka nilai mungkin tidak berhasil. Nah, tapi sebaliknya saya justru melihat ini adalah awal saya untuk dapat multi bagger lagi. Karena saya mengamati Toba ini ya, itu sejak harganya masih di 300 rupiah tuh Pak. 300 rupiah, bahkan 275. Dan itu belum lama loh, itu itu 275 itu terjadi saat bulan April tahun 2025. Ya. Jadi baru April kemarin harganya 275. Baru 3 bulan 4 bulan yang lalu. Nah, dan kemudian meningkat sampai dengan harganya itu 1.880. Angka tertingginya. Tertinggi ya. Jadi perhitungan saya waktu kemarin itu serok adalah ketika saya serok di 840, lalu kemudian saya serok lagi di 794, atau kira-kira AVG saya ya 800-an. Nanti kalau dia kembali ke 1880 atau bahkan 2000 ke atas gitu ya,
Jadi minimal saya dapat potensi upside itu 2 kali lipat. Ya, 200%. 200%. Ya, makanya saya bisa bilang bahwa Toba ini saya yakini sebagai calon multibagger. Karena saya tidak mau apa namanya istilahnya kecolongan lagi. Dulu waktu harganya masih 300, saya tidak hold. Ya, saya malah melakukan trading. Tapi begitu dia sudah sampai 1.800, saya nyesel. Waduh. Jadi saya nggak mau nyesel yang 2 kali. Makanya kemudian langsung saya serok Toba ini karena itu tadi, Toba itu sudah saya amati sejak beberapa tahun yang lalu. Sejak 300 bahkan 275 tadi. 275. Luar biasa. Nah, berikutnya Pak Yai, Toba ini harga supportnya berapa dan resistennya berapa serta target take profitnya berapa sih? Ya, jadi kalau ketika saya mengambil itu saya sedikit melakukan analisis teknikal ya. Di situ saya tahu bahwa supportnya Toba itu ya ada 3 kali support ya. Support pertama itu 760. Ya, kalau 760 turun ya, itu bisa tembus ke 300. Tapi kan kemarin itu turunnya kan ke 794 ya. Berarti belum nyampe 760. Tapi kemudian dia sudah lompat. Ya, sekarang posisi hari ini 815. Ya, artinya dia sudah mantul ketika pas turun di 794 saya serok, dia mantul lagi tuh. Jadi dia sekarang lagi swing beberapa hari ini di area 800 sampai dengan 850. Nah, kemudian area resistennya itu adalah 955 ya, 955 kemudian 1575. Jadi saya nunggu dia tembus di support 195, 955. Kalau dia nanti tembus, dia akan ke 1575. Tapi kalau dia tidak tembus, ya mungkin di 955 saya take profit sebagian. Kalau turun, nanti saya ambil lagi. Dan saya tunggu dia sampai dengan 1880, tapi dia harus tembus resisten ketiganya dia, yaitu 1680. Jadi area 1575 sampai 1680 atau kita anggap 1700 itu sangat krusial untuk bisa dia menapaki lagi terbang sampai all time high-nya dia 1880 sampai dengan 2000 tadi. 2000. Nah, ini secara strategik nih, bisnis Toba ini kan seberapa menarik sih Pak Kiai? Pak Kiai betul-betul mengamati banget ini pergerakan saham Toba. Ya, meskipun saya seorang scalper ya, artinya scalper itu adalah day trade ya. Saya bertransaksi hari ini, saya jual hari ini atau maksimal saya jual besok ya. Dan saya juga seorang swinger juga, di mana pada saat market memang tidak memungkinkan saya untuk scalping hari itu, karena mungkin marketnya lagi merah seperti tanggal 27, 28 itu merah, kebanyakan merah, maka saya kemudian mentransformasi diri saya bukan menjadi scalper tapi menjadi swinger. Jadi bedanya scalper itu adalah seperti mengejar burung yang sedang terbang. Jadi saya mengejar saham-saham yang hijau, kemudian saya take profit sesuai rasa syukur saya, yaitu 2,5% sampai 5% saja. Ya kadang bisa lebih, itu tergantung keadaan. Tapi bagaimana ketika IHSG kemudian merah? Jadi scalping itu hanya bisa terjadi jika IHSG itu hari itu hijau, Pak. Naik gitu. Artinya banyak saham juga yang bagus. Tapi kalau IHSG-nya sedang merah, sedang koreksi, ya kita nggak bisa scalping. Karena yang naik-naik itu kebanyakan saham gorengan yang berisiko tinggi. Oleh karena itu saya mentransformasikan diri saya kemudian menjadi seorang swinger. Saya mencari saham-saham yang fundamentalnya bagus, yang hari itu lagi diskon. Jadi seperti saya ngelihat ada departemen store yang lagi diskon, Pak. Nah, kalau lagi diskon,
Ya tentunya yang kita cari yang diskon kan barang-barang yang bagus. Bagus. Misalkan Anda beli celana Levi's, Iya. Anda beli sepatu Nike kan Iya. gitu kan. Tapi kalau barangnya nggak bagus, nggak branded kan meskipun Anda diskon tetap aja Anda nggak mau beli, Pak. Iya. Tetap nggak menarik itu ya. Nggak menarik gitu. Iya. Jadi saat itu Toba meluncur kenceng Iya. ya. Dan saya lihat ini Toba ini bagus. Kenapa? Karena saya juga menguasai value investing. Oke. Ya, saya bisa ngelihat perusahaan itu bagus atau tidak. Ya, jadi meskipun saya ini seorang scalper, saya ini bukan tipikal orang yang nggak ngerti apa-apa gitu, Iya. Pak. Yang cuma ngejar saham yang lagi naik, ya, ngejar momentum aja gitu kan. Nah, banyak orang di luar sana yang salah bahwa ngapain lu seorang scalper kok kemudian harus paham value investing gitu kan. Nah kan tidak tiap hari kita bisa jadi scalper gitu loh, iya nggak? Kalau marketnya lagi merah, ya, dan merahnya berhari-hari, ya, maka kita juga harus secara realistik justru kesempatan untuk kita membeli perusahaan bagus dengan diskon atau sering disebut beli mercy harga bajai itu lebih menguntungkan daripada hari itu kita copet-copet scalping 2,5%, 5% kan gitu. Ya, karena adanya potensi multi bagger ini. Jadi kenapa saya mengambil Toba? Itu yang pertama adalah karena Toba itu cashnya melimpah. Oke. Ya nanti lihat di screenshot Cashnya ya. melimpah ya. Ya lihat dari screenshot laporan keuangan yang nanti dilampirkan oleh tim kita ini ya. Oke. Yang pertama adalah cashnya melimpah ya. Jadi Toba itu cashnya naik dari 1 triliun ke 1,7 triliun. Nah jadi perusahaan yang cashnya melimpah berarti apa? Dan darah segarnya itu banyak gitu. Kalau darah segarnya banyak berarti eksistensi perusahaannya itu bakal naik. Oke. Dan yang kedua adalah solvabilitasnya bagus. Solvabilitas itu apa? Solvabilitas itu adalah asetnya yaitu lebih banyak daripada seluruh hutangnya, jangka pendek dan jangka panjangnya. Oke. Jadi asetnya Toba itu ya tahun ini diprediksi 13,4 triliun, sementara hutangnya itu hanya 9,3 triliun. Jadi jauh sekali gitu ya. Kemudian berikutnya profitabilitasnya. Jadi profitabilitas Toba itu cukup menarik, yaitu antara 9 sampai dengan 10%, bahkan 11%. Sebelum dikabarkan rugi ya, maksudnya kita lihat 2024 ke belakang. Itu Toba itu bisa menghasilkan 9 dan sampai dengan 11%. Itu pun dari bisnis yang profit marginnya sebenarnya tipis, yaitu bisnis batu bara, bisnis kelistrikan, dan bisnis sawit, perkebunan sawit. Nah, ketika dia bertransformasi menjadi energi terbarukan, dan dia akan semakin banyak menjual perusahaan batu baranya. Jadi dari tahun nanti ketika 2030 diprediksi batu baranya itu bakal dijual semua. Diganti dengan bisnis energi terbarukan. Nah, bisnis energi terbarukan itu profitabilitasnya jauh lebih besar daripada yang bisnis batu bara. Jadi kita bisa berharap bahwa profitabilitas ke depannya itu enggak cuma 10%. Bisa jadi 24%. Bisa jadi lebih dari itu. Artinya cukup menarik. Dan kemudian yang terakhir yang ini agak perlu diwaspadai memang oleh Toba itu adalah hutangnya dia banyak. Karena debt to equity rasio dia itu adalah 2,7. Jadi hutangnya itu 2,7 lebih besar daripada modal dasarnya. Nah, tapi ini nggak apa-apa kalau untuk perusahaan yang lagi ekspansif, apalagi dia beli perusahaan yang di Singapura namanya Sembcorp. Ya, perusahaan pengelola limbah paling besar itu salah satunya. Ya, itu nggak masalah karena dia butuh untuk mengakuisisi perusahaan itu. Jadi kenapa saya mengambil perusahaan ini? Karena perusahaan ini justru sekarang lagi melakukan proses transformasi. Ya, dari energi kotor
ya energi kotor atau bisnis yang kotor, yaitu bisnis batu bara yang investor asing pun juga sudah enggan masuk ke sana. Kemudian dia menuju energi bersih, ya, waste management dan waste to energy business, ya. Dan yang menariknya, dia itu baru beli perusahaan itu di bulan November. Oh. Ya, November 2024. Artinya belum setahun ya. Betul. Tapi perusahaan yang dia beli dan segmen EBT ini sudah naik 1041% pendapatannya. Luar biasa cepat. Ya, dan kontribusinya terhadap holdingnya, dulu energi terbarukan itu cuma 2%, sekarang menyumbang 34% dari pendapatan dan labanya Toba. 34%. 34%. Nah, Aduh. batu bara yang dulunya 80% pendapatan Toba itu dari batu bara, sekarang menyusut menjadi cuma 54%. Oke. Nah, jadi itu kayak shifting gitu lah. Iya. Shifting yang menurut saya cukup berhasil, belum sampai setahun loh. Iya, belum Oke. sudah mencapai di posisi itu ya. Ya, betul. Nah, berikutnya ini kan isu-isu politik nih erat kaitannya sama Toba. Toba Ya. identik punyanya Pak Luhut. Ya. Nah, ini bagaimana pandangan Pak Kiai? Sementara kan kita nih kalau orang trader saham harus menghindar lah emiten-emiten yang berkaitan dengan politik. Ya. Nasihatnya Pak Kiai gimana nih? Iya. Nah, kan menarik nih. Ya, memang orang yang konglomerat kalau di Indonesia ya pasti dekat politik gitu loh. Kalau nggak dekat politik emang bisa jadi konglomerat gitu. Ya. Yang tidak dekat politik ya saya sama Pak Yunus ini ya. Jadi belum jadi konglomerat gitu loh. Kalau udah mau jadi konglomerat ya udah pasti harus punya keterikatan politik gitu ya. Iya, betul. Nah, jadi memang seperti kemarin ya, emitennya kayak emitennya apa namanya? Happy Hapsoro gitu. Happy Hapsoro, Iya. kemudian Erick Thohir gitu ya. Iya. Nah, dalam beberapa saat itu sempat ada pengaruhnya memang emiten Adaro, Iya. ADRO dan emiten AADI, AADI. kemudian ADMR kan sempat, yang paling parah kan Adaro-nya sempat turun banyak. Iya. Di saat Bang Erik ini juga kena isu politik soal di-reshuffle dari Menteri BUMN kemudian menjadi Menteri sekarang olahraga ya. Nah, itu memang sempat kemudian menekan harga Adaro itu ke level 1.700. Oke. Tapi kemudian sekarang kan Adaro sudah rebound ketika dia bisa membuktikan bahwa laporan Q3-nya dia bagus, segala macam, nggak ada kaitannya dengan Pak Erik itu apakah turun dari menteri atau enggak kan gitu ya. Akhirnya juga eksternalitas itu akhirnya kan irrelevan juga gitu ya. Nah, begitu juga Pak Luhut. Ya mungkin ada kali orang-orang yang khawatir bahwa Toba ini terseret-seret dari pribadi Pak Luhut yang sekarang katanya mau diusut hartanya lah kayak gitu. Katanya ya keterlibatan dengan presiden sebelumnya lah kan gitu ya. Iya, betul. Yang katanya super power lah gitu ya. Ya mungkin bisa aja penurunan kemarin itu juga ada persepsi politik yang seperti itu. Ya. Tapi yang menarik adalah pernyataan Pandu Sahrir yang beberapa hari yang lalu ini mengatakan bahwa Toba akhirnya justru keluar dari proyek waste to energy-nya Danantara. Jadi mungkin ini untuk menepis isu bahwa Toba itu nggak ada related politik sama Pak Luhut loh, gitu loh. Ya, jadi kemudian Danantara kan kemudian si corporate secretary-nya juga mengatakan bahwa Danantara akan fokus untuk proyek-proyek ASEAN dan Asia untuk energi terbarukan, untuk waste to energy dan waste management. Gitu. Nah, menariknya lagi nih Pak. Nah, jadi dia mencoba melepaskan itu justru. Iya. Sementara si Pandu Sahrir ini kan juga bagian dari Danantara kan. Iya, Pandu Sahrir keponakannya Pak Luhut. Lord Luhut ya. Iya, Lord Luhut.
Nah, dia juga bagian dari Danantara, manajemen di Danantara lah. Nah, ada nggak nih kira-kira keterkaitan antara hubungan lah antara Danantara sama Toba? Walaupun tadi udah ditepis. Iya, ya, ya pernyataan politik itu kan mungkin bisa hari ini A, Ya. besok hari depan kan B kan. B, betul. Nanti tinggal dicari reasonnya aja kan gitu kan. Kan kebetulan Pak Yunus ini juga aktif di aktivis politik juga, tahu bagaimana bahwa tidak ada pernyataan yang konsisten dalam politik, adanya Iya. pernyataan yang sesuai kepentingan kan Nah, gitu ya. Nah, Kepentingan, betul. apalagi Danantara juga barusan mengumumkan ada perusahaan asing juga, terutama perusahaan dari Jepang, Korea dan China Mm-mm. itu yang akan menjadi punggawa di proyek waste to energy ini. Oke. Nah, tapi dengan syarat bahwa para pemain asing ini, para ahli ini ya, itu harus menggandeng partner lokal. Partner lokal, jadi nggak boleh sendirian. Iya. Nah, partner lokal, kalau dari emiten yang kita punya di bursa, partner lokal kan nggak banyak. Iya. Ya kan? Yang punya kemampuan untuk bisa bergerak di waste to energy ini. Iya. Ya toh? Cuma ada Toba, kemudian ada United Tractor, Iya. melalui anak usahanya namanya ACST, ACST ya. ya. Kemudian ada OASA, ya. Kemudian ada MHKI dan ada BIPI. BIP. Nah. Berarti nggak lebih dari 5 ini ya? Nggak lebih dari 5 gitu kan. Itu pun kapasitas mereka belum tentu juga mampu untuk menangani proyek ini yang profitabilitasnya itu lama. Oke. Lebih dari 5 tahun mereka baru akan istilahnya akan kembali modal gitu segala macam. Makanya kemudian juga suntikan atau insentif dari Danantara dan pemerintah ini perlu gitu loh. Jadi penting gitu ya. Nah, salah satu yang disampaikan oleh Pandu Sahrir juga kalau tidak salah, bahwa kenapa Toba itu mundur dari proyek waste to energinya Danantara, itu karena Toba itu sedang fokus untuk mengejar cashco, mengejar perusahaan yang untungnya cepat. Jadi dia mengakuisisi perusahaan-perusahaan yang terkait dengan waste to energy dan EBT, ya, yang untungnya cepat gitu. Jadi menurut corporate secretary-nya Toba, ketika dia ikut project waste to energy-nya Danantara, itu terlalu lama secara komersial gitu. Makanya kemudian Toba mundur. Tapi itu kan pernyataan kemarin gitu ya. Ketika mungkin Danantara dan dalam tanda kutip Pak Purbaya kemudian bisa mengatasi masalah tingkat komersialisasi proyek waste to energy ini yang terlalu panjang dan tidak menarik bagi swasta. Kemudian dia mungkin memberikan satu insentif atau skema yang bagaimana. Mungkin Toba bisa comeback. Itu dia. Yeah. Comeback dan jadi salah satu pemain besar mungkin. Iya, paling besar karena ya dari tiga-tiganya itu misalkan nih Toba satu, kemudian dibandingkan dengan misalkan 3 pemainnya sama-sama merger kan gitu kan. Misalkan di situ ada OASA, kemudian ada MHKI dan ada emiten BP. Mereka bergabung. Itu masih belum lebih besar daripada satu Toba gitu. Itu dia. Siap. Oke, menarik Pak Kiai. Terima kasih nih atas saran-saran Pak Kiai juga terkait dengan saham Toba ini. Semoga para investor retail Indonesia bisa melihat dan juga semakin mendalami pergerakan Toba ini ke depan Pak ya. Ya, tapi lagi-lagi ini bukan anjuran beli dan jual ya, dan disclaimer on. Disclaimer on artinya Anda jadikan obrolan kita ini sebagai opini. Tapi tanggung jawab membeli dan menjual itu ada di tangan Anda, resikonya ada di tangan Anda. Anda boleh percaya dengan
analisis saya, boleh enggak, ya. Dan kita pun juga tidak bertanggung jawab terhadap opini ini, kita hanya berdasarkan data saja, ya, bukan ajakan beli dan jual. Kalaupun Anda untung, Anda juga senang sendiri, kami tidak minta apa-apa. Kalaupun Anda rugi, ya hati-hati, Anda harus tanggung sendiri juga. Anda nggak boleh menyalahkan podcast ini juga. Nah, itu. Jangan jadiin sasaran ya kalau udah Nah, cuan. Itu dia. biasanya begitu tuh. Kalau untung diem-diem, kalau rugi ngamuk. Ngamuk. Ntar nulis lagi di DM. Oke, terima kasih Ya. investor Ya, retail Indonesia, tetap cuan. ya, Oke. salam cuan, sampai Salam ketemu cuan. di video berikutnya. Saham bagus, saham bagus.